Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirbi Eka Putra, SEMSI. Yang terhormat Bunyi Masdian Meisyaro, SEMSAK. Saya, Ratu Nadia Sofia Mardia, dengan NIM C1 Channel 25097 dari kelas R11 Akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian KUP, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, NPWP dan NPPKP. Ada landasan pemungutan pajak. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, di mana pembayaran tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, secara fungsi, pajak berperan sebagai sumber pendanaan negara atau budgeter, dan ada juga sebagai alat pengatur pertumbuhan ekonomi, atau bisa dibilang juga regulator. Nah, saat ini kita di Indonesia tuh menerapkan self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem ini tuh menuntut kesadaran dan kepatuhan tinggi agar hak dan kewajiban setiap pihak terlindungi secara hukum. Lalu ada kedudukan, ketentuan pajak, dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan tuh adalah hukum yang formal yang mengatur prosedur administratif dalam perpajakan di Indonesia. Kedudukan KUP sangat sentral karena menjadi pedoman teknis bagi pelaksanaan hukum material seperti PPh dan PPN. Nah, dengan adanya KUP ini terdapat jembatan antara kebijakan pemerintah dan implementasi di lapangan, sehingga setiap tindakan fiskus memiliki dasar hukum yang kuat dan setiap tindakan wajib pajak memiliki kepastian administratif. KUP berfungsi menjaga keseimbangan agar pemungutan pajak tidak menjadi tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak konstitusional. Lalu, di slide 4 ada kewajiban bagi wajib pajak. Nah, karena kita memakai self-assessment, wajib pajak tuh memikul tanggung jawab operasional yang besar. Kewajiban dasar dimulai dari mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, kemudian menghitung besarnya pajak terutang, menyetorkannya ke kas negara melalui bank, dan melaporkannya melalui SPT secara akurat serta tepat waktu. Bagi mereka yang menjalankan usaha nih, terdapat kewajiban tambahan berupa penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan yang tertib sebagai dasar penentuan objek pajak. Kegagalan dalam memenuhi rangkaian kewajiban ini dapat berujung pada sanksi administratif seperti denda dan bunga hingga sanksi pidana. Lalu ada hak-hak bagi wajib pajak. Untuk menjamin keadilan fiskal, hukum memberikan perlindungan berupa hak-hak yuridis kepada wajib pajak. Salah satu hak yang paling krusial adalah hak untuk mengajukan keberatan dan banding jika hasil pemeriksaan pajak dianggap tidak sesuai. Selain itu, wajib pajak berhak atas kerahasiaan data pribadi serta keuangan yang telah dilaporkan. Hak lainnya meliputi hak untuk menerima kembali kehilangan pembayaran pajak atau restitusi yang harus diproses oleh fiskus dalam jangka waktu tertentu. Dengan hak-hak ini, wajib pajak tuh diposisikan sebagai subjek hukum yang setara di hadapan negara. Lalu ada wewenang fiskus sebagai aparatur negara. Fiskus tuh memiliki otoritas hukum untuk memastikan kepatuhan pajak melalui pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan. Nah, yang pertama ada dalam fungsi pengawasan, itu fiskus tuh berwenang melakukan pemeriksaan mendalam dan menerbitkan surat ketetapan pajak atau yang bisa disebut dengan SKP. Lalu, jika diterbitkan surat ketetapan pajak tuh jika ditemukan data yang tidak benar. Fiskus tuh juga memiliki kewenangan luar biasa untuk melakukan penagihan aktif melalui surat paksa, penyitaan aset, hingga pelelangan barang milik wajib pajak yang memiliki tunggakan tetap. Semua tindakan ini bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara sebagai motor pembangunan nasional. Lalu ada kewajiban dan tanggung jawab fiskus. Meskipun memiliki kewenangan luas, fiskus terikat pada kewajiban administratif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Fiskus wajib pajak
juga memberikan pelayanan prima dan informasi yang transparan mengenai regulasi pajak agar tidak terjadi kesimpang siuran di masyarakat. Selain itu, Fiskus diwajibkan memproses setiap permohonan wajib pajak dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan undang-undang. Apabila Fiskus melampaui batas waktu tanpa memberikan putusan, maka secara hukum permohonan wajib pajak tersebut dianggap dikabulkan. Hal ini menunjukkan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas dalam birokrasi perpajakan. Di selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi NPWP dan NPPKP dalam administrasi. Yang pertama itu NPWP itu sendiri merupakan identitas tunggal yang menjadi kunci akses dalam sistem administrasi perpajakan, serta berbagai layanan publik seperti perbankan dan izin usaha. Integrasi NIK dengan menjadi NPWP dalam UU HPP merupakan langkah revolusioner untuk mempermudah masyarakat melalui satu identitas saja atau disebut single identity number. Di sisi lain, NPPKP diperuntukkan bagi pengusaha yang memenuhi kriteria omset tertentu untuk memantau arus PPN. Nah, dengan NPPKP, pengusaha berhak memungut pajak dari konsumen dan wajib menerbitkan faktur pajak yang memastikan rantai pajak teracak jelas dan meminimalisir kebocoran pendapatan negara. Kesimpulan dari materi ini bisa dibilang KUP merupakan pilar hukum formal yang memastikan sistem perpajakan berjalan sesuai koridor hukum demi menciptakan iklim yang kondusif. NPWP dan MPPKP bukan sekedar beban administrasi, melainkan instrumen perlindungan hak dan alat kendali negara untuk menghimpun pendapatan nasional. Kedepannya, integrasi NIK dengan NPWP diharapkan mampu memperluas basis pajak secara otomatis. Pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi intensif mengenai perubahan aturan dalam UU HPP, sementara wajib pajak diharapkan proaktif memperoleh data demi optimalnya layanan publik di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.